Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bahagia Perpustakaan UMY ke-24. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan kita diberikan kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, yang saya hormati, Bapak Kepala Perpustakaan UMY, Bapak Dr. Andes Lasa HSMSI, yang saya hormati, dosen dan seluruh tendik serta karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan segenap partisipan melalui Zoom maupun YouTube yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arda. Saya akan memandu acara Milad Perpustakaan UMY ke-24 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Rangkaian acara yang pertama, pembukaan, kemudian acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan Mars Sang Surya. Kemudian acara ketiga, sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Acara yang keempat, acara inti pidato Milad dari Kepala Perpustakaan UMY. Kemudian acara selanjutnya yakni pengumuman lomba dan penghargaan yang diberikan kepada dosen, tendik, serta karyawan UMY. Kemudian acara selanjutnya yakni penyerahan simbolis penghargaan dari Perpustakaan UMY kepada seluruh penerima penghargaan. Kemudian acara yang terakhir yakni penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun dan memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Baik, acara berikutnya yakni sambutan dari Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mohon maaf, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Sang Surya. Kepada host kami persilakan.
Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni acara sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM. Halo, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Sehat Bapak, jiwa raga? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak Rektor ini merupakan pemimpin yang luar biasa Bapak Ibu ya, sehingga UMY tiada henti-hentinya mencapai prestasi baik di level nasional maupun di level internasional. Kepada Pak Gun, kami persilahkan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Sukamta. Yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Lasa HS MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati para pustakawan, seluruh penggiat literasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat, barokah, dan kenikmatan kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan hari yang berbahagia bagi Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga pecinta literasi di kampus yang kita cintai ini, bahwa hari ini walaupun secara umum biasanya perpustakaan itu seusia dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu 40 tahun. Tetapi waktu itu memang perpustakaan belum dikelola secara profesional. Artinya perpustakaan masih sebatas melengkapi bacaan peserta kuliah. Jadi waktu itu pengembangan dan pengadaan pustaka di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta itu lebih banyak menyediakan bahan bacaan dalam rangka untuk mensupport, mendukung proses belajar mengajar di kelas. Jadi kemudian perpustakaan ini mulai dikembangkan secara lebih profesional, dan kalau dari surat keputusan itu insya Allah hari ini sudah berusia 24 tahun. Artinya 24 tahun dalam bentuk sebuah institusi library yang menyediakan semua resource akademik. Ya. Jadi alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Dari dulu cuma sekadar bagaimana menyediakan bahan bacaan bagi dosen dan mahasiswa untuk melengkapi proses perkuliahan di kelas. Akhirnya sekarang ini perpustakaan kita
Yang dulu saya pernah mengatakan suatu saat nanti perpustakaan kita ini adalah library without wall. Jadi perpustakaan tanpa tembok, tanpa batas-batas fisik. Artinya perpustakaan itu bisa diakses sepanjang waktu. Sehingga kemudian sedikit demi sedikit di bawah kepemimpinan Pak Lasa, perpustakaan ini sudah berkembang menjadi sumber belajar. Bukan cuma mahasiswa. Dari dulu yang kemudian kita melihat kunjungan perpustakaan itu lebih banyak untuk mencari ruang belajar pada saat ujian-ujian akhir. Saya masih ingat dulu bahwa pada saat musim ujian atau pada saat musim midterm, perpustakaan itu dibuka sampai pukul 9 malam. Tetapi di luar masa midterm dan masa ujian, perpustakaan itu tutup jam 5 sore. Tapi alhamdulillah sekarang ini mulai berkembang menjadi sumber belajar, sumber inspirasi, bahkan suatu suatu space yang menjadi sangat eksekutif akademik, gitu. Sehingga sekarang ini perpustakaan juga menjadi tempat untuk bagaimana mencurahkan ide, bagaimana kemudian mahasiswa dan dosen itu meminjam space tertentu untuk kemudian melanglang antariksa akademik, ya, yang telah disediakan dengan demikian luas, dan saya masih berharap akan terus ditambahkan lebih bagus lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu saat kita sedang akan mencoba untuk mengubah bentuk penampilan fisik dari tugas akhir atau skripsi itu menjadi paper publikasi. Sehingga nanti kita akan cobakan beberapa prodi yang produk akhirnya itu adalah bukan skripsi, tetapi adalah naskah publikasi. Nah, oleh karena itu tentunya di sini perpustakaan Pak Gunawan yang antik itu dah. Halo, maaf ya, tolong di-off-kan dulu biar tidak ada suara-suara. Ya, jadi kita melihat nanti kalau ini betul-betul berhasil bahwa tugas akhir mahasiswa itu bentuknya adalah paper publikasi, maka nanti peran perpustakaan menjadi sangat luar biasa. Dari mulai pemeriksaan Turnitin, kemudian penyusunan paragraf menggunakan Gilbert, kemudian semuanya sampai kepada pencarian pustaka, penyusunan pustaka model macam-macam ya, dengan segala model yang bisa diakses sepanjang waktu. Dosen dan mahasiswa tentunya sudah sangat terbantu dengan akses yang tanpa batas, terutama dosen dengan kewajiban untuk memberikan produk publikasi setahun sekali minimal, terpublikasi di jurnal nasional terhabilitasi maupun jurnal internasional berreputasi. Maka sarana IT yang disediakan oleh terutama adalah sarana-sarana untuk mengakses semua resource akademik, itu sangat membantu pekerjaan dosen dan juga mahasiswa. Sekarang ini mahasiswa sudah mulai banyak belajar dari perpustakaan bagaimana mengakses secara lebih hemat, lebih efisien, bagaimana melakukan parafrase dengan benar, menghindari efek-efek kemiripan ya atau similarities. Ya. Ini luar biasa. Kursus-kursus yang selalu diadakan oleh perpustakaan ini akhirnya perpustakaan menjadi sebuah wahana yang luar biasa. Sehingga tema kolaboratif, kompetitif, dan inovatif ini tepat. Artinya bukan lagi perpustakaan adalah sebuah ruangan penyedia pustaka, penyedia buku, tidak. Tapi perpustakaan adalah sumber ide, sumber wacana, sumber pencerahan untuk kemudian barangkali dosen akan bisa mendapatkan wacana yang lebih luas kalau kemudian semua sarana yang disediakan oleh perpustakaan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh dosen. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 3 tahun terakhir semenjak publikasi kita wajibkan, ya, mahasiswa, dosen, terutama dosen,
akhirnya menjadi sangat tertolong dengan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Dan tentunya kita juga masih belum menambahkan beberapa software yang bisa membuat bagaimana insan akademis di UMY ini bisa mengakses sumber-sumber belajar terbaru. Jadi programnya sudah ada, kemudian dalam waktu yang singkat bisa membuat paper ilmiah. Sekarang ini dosen sudah terbiasa membuat paper ilmiah itu dalam waktu yang singkat, 2-3 bulan. Dan itu bantuan dari sumber belajar yang disediakan oleh perpustakaan sangat membantu. Yang itu juga secara pribadi saya rasakan, ya, bagaimana kemudian aksesibilitas, koneksitas, dan semua realita pelayanan dapat kita dapatkan, dapat kita raih di sini. Akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya berharapkan betul bahwa perpustakaan ini dengan sarana IT yang luar biasa itu akan menjadi jantungnya kehidupan akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk tetap memiliki produk ilmiah yang luar biasa, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi dengan jaringan yang luar biasa, dengan koneksitas dan aksesibilitas yang luar biasa, manfaat perpustakaan ini dapat menjadi salah satu supporting unit yang secara nyata bisa meningkatkan harkat dan martabat akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekali lagi, selamat bermilad ke-24 kepada seluruh pecinta perpustakaan, khususnya adalah Bapak Ibu yang selama ini ikut serta mengelola perpustakaan yang makin lama makin kita cintai. Dan saya pikir space-space yang disediakan, ya, kemasan yang sudah dibuat oleh perpustakaan itu bisa menarik mahasiswa untuk bisa kerasan di perpustakaan. Sekali lagi, selamat, tahniyah dan mabruk, astabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor dapat memacu pustakawan untuk senantiasa berinovasi dalam mendukung visi misi institusi masing-masing. Baik, acara selanjutnya yakni pidato milad yang akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan UMY kepada Bapak Dr. Andes Lasaha SMSI. Kami persilahkan Bapak. Salam. Tolong mic-nya masih di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah
kita masih diberi panjang dan kesehatan. Semoga kita bisa mengikuti menjaganya, meningkatkan ibadah Ramadan dan amal baik kita. Amin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP, IPM, Selaku Rektor Universitas Jakarta yang telah berkenan memberikan sambutan pada menat yang ke-24 ini. Sekaligus kami sampaikan selamat bahwa UMY naik kelas terus, bahkan akhir-akhir ini tidak hanya kelas tapi loncat kelas dari ranking 15 menjadi ranking 10. Alhamdulillah, semoga membahagiakan. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada para pendahulu kami, terutama para kepala perpustakaan. Pertama adalah Ibu Sari Ningsih yang telah mengepalai perpustakaan ini selama 17 tahun. Ini rekor yang terlama. Kemudian Bapak Rahmadi Untoro, Bapak Insinyur Gatot Subangkat yang sekarang sudah doktor, Bapak Endoti Hatmanto PhD, Ibu Dr. Siti Diah Handayani SEMM, Ibu Dr. Andaretno Widawati MSI PhD. Nah, ini menjadi perpustakaan yang paling singkat karena ada tugas lain yang lebih kompeten. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada para purna tugas, Bapak Danis, Bapak Sumudi, Bapak Sumarno, Bapak Bulan, dan Bu Sunarti yang telah mengabdikan diri di perpustakaan UMY. Sekaligus kami juga mohon waktu sebentar pada warga perpustakaan untuk mendoakan rekan kita yang sedang dalam kita. Pertama, Bapak Nur Hasim, kedua Bapak Muhammad Nasir, dan yang ketiga Bapak Sugeng Bagio. Kita doakan untuk diamini terutama warga perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma warhamhum wa'afihim wasik mangtolahum wabil tiaran haram jarihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah berkati Allah dan ampuni dosa-dosa. Bapak Ibu yang kami hormati, menyampaikan sesuatu capaian bukan berarti kita kebanggaan atau riak, tapi ini menjadi pelajaran seperti firman Allah. Tadi hendaknya kamu melihat apa yang telah dilakukan, apa yang buat perencanaan sebagai pelajaran untuk. Nah, dari segi SDM tahun 2012 itu dari manajemen selama sekian tahun mulai oleh perpustakaan 1982, 2002, kemudian 2002 sampai 2012 itu dimulai oleh para dosen, lalu 2012 sampai 2021 oleh wartawan. Kemudian sumber daya manusia saat itu bagian besar SDM kita itu berpendidikan SLTA dan sarjana bidang lain ditambah perpustakaan. Saat itu hanya 2 orang atau baru 2 orang yang bekerja, yakni Mbak Laila Nisamuddin dan Mas Rifki. Nah, kemudian kondisi sarana prasarana saya lihat di sini itu tidak ada papan nama, kemudian jendela-jendela itu kodenya sudah usang, dan lantai 2 dan tata ruang satu sesuai dengan standar. Itu kondisi satu, kita maklum lah ya. Kemudian kondisi anggaran yang saat itu 110 juta itu nanti akan naik-naik terus. Nah, dengan kondisi dan perkembangan ini kita anggarannya selalu naik dan itu dari berbagai sumber. Nah, pengolahan juga begitu. Dulu pakai software Simpus, jadi sementara di Fakultas Kedokteran itu pakai laser. Itu satu software yang dikembangkan dari UMM Malang.
Lalu karena Timpus ini hanya bisa digunakan di pusat, maka kita rubah, kita kerjasama dengan BSI untuk membuat software baru yang disebut e-library, sehingga bisa untuk mengolah dan pelayanan ke UMI ini. Tempat-tempat itu. Terus, nah pelayanan saat itu terbatas hanya pada tempat, situasi, redaksi dan seterusnya. Dan user education hanya ceramah-ceramah saja, belum dapat diterang. Karena saat itu SDM-nya belum kita maklumi lah. Oke, kemudian berikutnya, selama saya beri amanah selama 10 tahun ini, ada beberapa perubahan. Pertama, alhamdulillah struktur ini terdiri kepala perpus, Jaga informasi dan pengetahuan, Jaga pengolahan dan pelayanan, informasi, pengolahan dan pengembangan. Lalu juga kami susun renstra untuk 20 tahun ke depan, ada roadmap, ada visi, misi, dan saya kerja itu terarah. Nah, visi yang kami buat tahun itu adalah menjadi perusahaan branding yang unggul dalam informasi kemuhammadiyahan, al-Islam dan pengetahuan berbasis TI melalui kerjasama pada tahun 2030. Jadi masih cukup lama mengikuti perkembangan ketika itu. Oke. Nah dari situlah untuk mencapai visi ini kami buat roadmap 5 tahunan. Alhamdulillah ini tercapai selama 2 tahun ini. Di mana 2012-2017 kita berhasil unggul dalam informasi kemuhammadiyahan. Indikatornya kita punya Muhammadiyah Corner, kita juga membina perusahaan amal usaha Muhammadiyah, membina perusahaan seperti Muhammadiyah Indonesia, dan juga kita punya jaringan dengan 86 perusahaan. Jadi kita punya 100 sampai PTMA, tapi yang baru bergabung 86. Tapi secara organisasi mereka sudah berjejaring. Kemudian 2017-2021 unggul dalam SDM seperguruan tinggi DIY Jawa Tengah. Target kami hanya DIY dan Jateng. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, pada tahun itu kita sudah berhasil menempatkan pustakaan kita untuk kompetisi dan unggul dalam SDM melalui kompetisi di BPAD DIY, kemudian LPPI DIY, bahkan juga LLI, sehingga ada beberapa perusahaan kami yang bisa nasional, bahkan nanti datanya kita sampaikan. Lalu 21 tahun ini kita berusaha untuk menjalankan perusahaan dengan harapan baik. Jadi perusahaan kita tidak hanya tempat, tapi bagaimana kita menyediakan akses seluas-luasnya bagi akademika dan juga bagi masyarakat umum. Kita kerja terus cantikkan. Oke. Nah, kemudian prestasi-prestasi perpustakaan. Alhamdulillah dengan kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, kita berhasil mencapai akreditasi dengan skor yang meyakinkan. Juara lomba fotografi, juara 1 foto unit, dan juara 3 foto unit 2019. Oke. Nah, layanan kita sudah mulai berkembang, tadi di profesional, sekarang sudah bisa menggunakan TI dan alhamdulillah dengan sampai DM yang kualitas, kita bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi, terutama untuk membantu aktivitas akademika dalam akses informasi, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya. Ini dalam bentuk-bentuk ini, alhamdulillah ada teliti, Cleverly, ada database, dan sebagainya, ada Scopus, dan alhamdulillah atas pimpinan kita bisa ada aktivitas yang lebih
sehingga bisa mendukung visi misi UMI. Oke, nah dari segi SDM sampai hari ini kami punya S2 perpus 1 orang, S1 1 orang, diploma 1 orang, yang lain 2 orang. Nah untuk meningkatkan SDM itu memang ada beberapa usaha antara sudah berbanding terima pada UMY sama SDM bahwa kita sudah diberikan fasilitas untuk dilanjut baik itu SLTA ke diploma, SLTA ke S1 dan lain sebagainya, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk melanjutkan studi walaupun dengan biaya mandiri dan mungkin UMY untuk meningkatkan kualitas kita. Nah inilah beberapa prestasi pustakawan kami di tingkat DIY maupun di tingkat nasional sejak 2017 sampai 2021. Kita berusaha unggul untuk seluruh perguruan tinggi di Jateng, alhamdulillah bisa ke internasional. Mbak Novi jadi finalis nasional, Mbak Anam yang dibutuhkan prestasi BPAD, Mbak Ada itu juga baik di BPAD, ada PTI dan juga LSD dan seterusnya, juga Mas Eko yang terakhir ada Ahmad Ferdiansyah. Jadi setiap tahun kita bisa muncul walaupun tidak selalu di tingkat nasional. Oke, next. Nah, kami berpendapat bahwa SDM itu sangat menentukan. Begitu juga kami senang sekali atas dukungan unit kerja yang lain bahwa pustakawan kami tidak hanya memberikan layanan, tapi juga ikut berperan dalam penelitian dan juga dalam pengabdian masyarakat. Ini kolaborasi yang bagus, seperti ada kolaborasi dengan Ibu Aisyah Frida Sapana, PPD, Mbak Raisa, kolaborasi dengan Ibu Wilis dan Fakultas Teknik, Mbak Novi, kolaborasi dengan Bapak Kita dan Nata dari FB, lalu juga pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Mas Eko sama Ibu Diana dan Pak. Terima kasih Bapak Ibu Sen yang telah memberi kesempatan pada pustakawan untuk berkolaborasi dalam pengembangan dedikasi dan pengembangan kehidupan akademik di KMJ ini. Oke. Nah, begitu juga kita terima kasih sekali kepada FKM yang telah memberikan kesempatan pada kawan-kawan untuk melakukan penelitian dengan kajian penelitian pada Mbak Ada, Mbak Novi, Mbak Raisa dan seterusnya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, pustakawan kami memang untuk pengembangan ini kita dorong-dorong untuk artikel, buku, buat paper dan sebagainya. Alhamdulillah ada 2 orang yang lolos terindeks fokus I2, yakni Mbak Ada dan Raisa. Terindeks Cinta 3, 2 orang, dan Mbak Edina dan Tri. Terindeks Cinta 4, ada Mas Askel, Mas Eko, dan Erik. Terindeks Cinta 5, itu Mas Jubet sama Mas Eko. Jadi, perusahaan kami tidak hanya memberikan layanan, juga aktif dalam kegiatan keilmuan, baik dalam membimbing bantu para dosen dalam science camp, LI, dan juga melakukan penelitian serta penelitian ada. Nah, luas kita seluruh UMY, jadi UMY ini ada beberapa pusat, ada fakultas, dan prodi. Kita punya luas ruangan 4.206,4 meter persegi. Itu ideal. Oke, jadi kalau untuk akreditasi tidak salah. Walaupun ada fakultas, tapi satu manajemen, pengolahannya sama, layanan sama, tidak sama.
Jadi sedikit yang terjadi secara total walaupun tentunya besar. Oke. Nah, kemudian ini anggaran. Jadi naik turun dulu 110, kemudian puncaknya 598 tahun kemarin. Tahun ini ya karena satu dan hal kita 400 juta. Anggaran ini yang saya tayangkan ini adalah anggaran yang rutin atau berikan perpustakaan. Masih ada anggaran lain yang bisa diperoleh antara lain dari wakil rektor bidang akademik ini banyak ya. Ini untuk database jurnal, peneliti, dan sebagainya. Juga alhamdulillah dari teman-teman yang berprestasi baik dalam kejuaraan, lalu penulisan itu mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Juga seminar studi banding ke luar negeri itu dari WR akademik. Dengan WR dari bidang akademik tadi lanjut kelas sertifikasi ini, nah itu dari bidang IM. Itu juga untuk sarana-prasarana kita punya ruangan yang bagus sesuai dengan keinginan mahasiswa dan dosen, sehingga mereka betah di perpustakaan ini karena layoutnya, tata ruangnya sesuai dengan sekarang, sehingga ada kuliner masuk perpus, bisa ngobrol-ngobrol di situ, bisa selfie di situ, dan nanti kalau pandemi tidak ada lagi, insya Allah perusahaan buka sampai pukul 9 malam. Supaya mereka betah di perpus, sambil minum kopi, diskusi, bahkan ada bilik mandiri itu yang paling fix. Itu juga dari wakil rektor bidang kerjasama antara untuk mengelanggan Scopus itu mahal ya. Ini tambah sedikit sudah bisa untuk diapa. Itu cukup mahal, tapi ini gunanya sangat luar biasa bagi pengembangan UMY ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5 tahun yang akan datang kita ngapain? Kita berketetapan mendukung UMY internasional melalui penyediaan informasi yang akurat dan melalui peningkatan pelayanan. Jadi tidak mau SDM kita tingkatkan terus, penyediaan sumber terus, sarpras kita tingkatkan terus, dan juga jaringan kerjasama baik dengan perpustakaan dalam dan luar negeri. Mau tidak mau kita harus melakukan kerjasama. Karena saya yakin maju sendiri itu kegagalan. Maju bersama itu adalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan untuk maju lebih depan dalam mendukung visi misi UMY yang sudah go internasional. Dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lasa atas pidato yang luar biasa. Bapak Ibu, tentu saja capaian yang kami peroleh selama ini juga berkat dukungan dari berbagai pihak, dan insya Allah kami akan senantiasa berkontribusi untuk lebih bermanfaat, tidak hanya untuk Sivitas Akademika UMY, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan pengumuman, ya, seperti yang saya sampaikan bahwa capaian kami ini atas dukungan dari pimpinan, kemudian Sivitas Akademika, serta masyarakat secara umum. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait. Kemudian kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya, Bapak Ibu, melalui beberapa program. Ya, kita ada lomba, ada 2 lomba yang bisa diikuti masyarakat secara umum. Kemudian juga nanti kami akan berikan apresiasi kepada tenaga kebersihan, kemudian juga apresiasi terhadap mahasiswa
dengan jumlah pinjaman yang banyak. Kemudian juga kami akan memberikan apresiasi kepada para dosen yang sudah menjalin kerjasama bersama dengan pustakawan. Bapak Ibu, saat ini panitia akan membagikan link Google Form. Bapak Ibu bisa isikan itu. Kemudian nanti di akhir acara akan kami umumkan 10 nama pemenang door prize yang akan kami acak sesuai dengan respon yang masuk melalui Google Form. Baik, ini linknya. Nah, link ini hanya akan kami batasi, Bapak Ibu yang bergabung via Zoom maupun YouTube bisa berpartisipasi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh door prize dari Perpustakaan UMY. Baik, kami tunggu responnya sambil kita mengumumkan apresiasi dan penghargaan bagi lomba-lomba yang telah kita lakukan. Kepada host, kami persilakan.
Baik, Bapak Ibu, demikian apresiasi yang kami berikan kepada seluruh sivitas akademika maupun masyarakat secara umum atas dukungan yang diberikan sehingga kita dapat meraih prestasi demi prestasi, dan insya Allah semoga kita diberikan kemudahan untuk lebih berkontribusi tidak hanya untuk sivitas akademika dan juga masyarakat secara umum. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yakni penyerahan secara simbolis apresiasi terhadap Kepala Perpustakaan UMY yang menjabat periode terlama kepada Ibu Sari Ningsih. Kami persilakan. Baik, sama-sama kita saksikan penyerahan secara simbolik souvenir dari Perpustakaan UMY kepada Ibu Sari Ningsih. Baik. 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 Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara demi acara telah kami ikuti bersama-sama. Semoga perayaan Hari Bahagia Perpustakaan UMY ke-24 yang singkat ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa berkontribusi demi memajukan instansi maupun Indonesia ke depannya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah acara kita. Saya pribadi dan mewakili segenap panitia kegiatan Milad Perpustakaan UMY ke-24, kami mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan yang ada selama acara berlangsung. Semoga kita dapat berjumpa pada event selanjutnya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link resepsi yang sudah dibagikan oleh panitia melalui room chat. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Bincang-Bincang Nasional besok pagi pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan tema yang juga tidak kalah luar biasa, yakni peran generasi Muhammadiyah, generasi muda Muhammadiyah untuk Indonesia. Demikian Bapak Ibu, mari kita akhiri acara Milad Perpustakaan UMY ke-24 dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.